Mimi, profil. Apa perjalanan? Kasih mau mas sudah. Iya. Mas bro, bendahara juga. Pagi-pagi udah sampai. Mana? Panggilannya mas bro. Ya komandan satu kami kita ini Pak. Iya. Mana ayah? Inilah detik-detik Mesari itu ini sama apa itu? Iya. Akrab sama tidak lolok. Ini punya tuh mati di sana. Oh, ada. Jadi hadir Mesari. Jangan di Lawur. Amin. Masuk ke dalam ngurus. Dia sholat. Sholat ya dulu kan? Sholat ya? Iya sholat ya. Udah ada nggak kenal? Langsung ke lantai gimana cara? Kirapi aja ya bu ya? Ya, soalnya kita ke depan aja langsung. Kalau abang Pak Rektor yang kami hormati, Pak Ketusna, para Wakil Rektor dan Dekan, Kepala Pusat, para Kawak dan Kasubag. Kan namanya ini kan baru. Ya, nanti diperkenalkan. Dan Ibu, alhamdulillah sudah bergabung dengan kita. Sebetulnya ini jabatan baru stok lama saja. Jabatan baru stok lama. Stok lama. Jadi orangnya orang lama, jabatannya yang nggak sekarang. Dan pada saat ini kita hanya sekedar silaturahim saja sebagai Pak Rektor baru harus melantikan dari Jakarta, dan kalau nanti bisa sambung nanti akan kita bicarakan secara khusus dengan Pak Rektor, bisa sambung dengan Direktur di siapa sendiri buat kita ini, dan pertemuan dengan seluruh pegawai termasuk dosen juga nanti akan kita atur sesudah ini. Ini hanya sekedar silaturahim, dan saat ini hadir bersama-sama dengan kita Pak Ketua Senat. Bila sebelum Pak Rektor, Pak Ketua Senat dulu untuk sekedar menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita berada di ruang rapat pimpinan ini dengan agenda pertama adalah menyambut kedatangan sebenarnya kembali ke kampus ini dengan wajah berseri-seri itu dengan beserta Ibu adalah rektor baru kita, yaitu Profesor Dr. Hipnas Radani. Di dalam kesempatan ini tentu saja mewakili anggota Senat atau dosen menyambut baik atas kehadirannya hari pertama masuk kampus, dan hari pertama juga akan menerima amanah. Sebenarnya sudah dilantik, sudah menerima amanah sebenarnya. Jadi harapan kita adalah sebagai orang yang dituakan di Senat adalah bahwa ke depan memang kita perlu ya bekerja sama dengan baik, dan saya harapkan ini tidak apa-apa saya memberi saran juga kepada rektor baru, kerjasama yang baik dengan semua unit dan fakultas, dengan semua dosen yang lain. Jadi kita mengharapkan ke depan ini, harapan Senat ke depan tidak ada lagi kalau kita berjalan orang yang memijak tumbik gitu. Itu kita harapkan itu membuat
kita mundur ke belakang. Kalau sudah bersama satu ruang, itu hendaknya bersama-sama ke depan. Itu harapan saya. Jadi jangan persoalan-persoalan kita ini, orang kampus sendiri belum bisa memahaminya, atau datanya sudah datang ke kejaksaan. Ini jangan terjadi lagi ke depan. Apa itu? Kita sudah mengaku sebagai satu keluarga, sudah bersama-sama di sini membangun UIN ke depan. Ini harapan saya. Jadi oleh sebab itu saya mengharapkan nanti, saya sudah sering menyatakan sama mantan rektor dulu, katakan, marilah kita sedikit bicara banyak kerja. Kalau perbedaan pendapat biasalah, tapi di muka kita jangan di belakang. Saya dalam rapat senat ini, kalau tidak tangguh lah, itu bisa mundur kita. Tahu, rektor baru tahu itu. Minta mundur lah, minta didumai lah, minta. Saya tidak mau, senat tidak mau. Kebetulan Bapak Beroni di hadapan PLT buka bicara saya, karena beliau di bawah menelpon saya. Terus serahnya buka, saya mengatakan. Katakan, meskipun PLT setuju, Bero setuju, BR setuju, Senat tidak setuju, tetap di ini. Sudah itu ada juga minta mundur karena kita COVID dan lain. Dan satu masih di rumah saya gitu, minta mundur. Satu mana? Saya katakan tidak bisa mundur. Saya sudah mengirim undangan ke anggota Senat, tidak ada mundur. Kalau ada satgas menyatakan datang satgas, pidato di hadapan Senat. Kalau tidak kita lanjut, jadi ini nanti tentang saya siapapun, saya katakan dulu, siapapun yang terpilih, kita dukung bersama-sama. Saya tidak mau lagi mendengar ke depan itu ada orang yang sedang seiring menijak tumit. Itu jangan. Menggunting kain dalam lipatan itu tidak boleh lagi ke depan gitu. Meskipun saya nanti, saya mengamanahkan juga selanjutnya kepada generasi yang masih muda juga dari saya. Tapi saya tidak melepaskan diri, tetap sebagai anggota Senat dan mengawal. Nanti saya sudah tidak anggota Senat, itu lagi ceritanya. Selagi sebagai anggota Senat, saya tetap mengawalnya itu. Tapi nanti ke depan saya tidak tahu lagi melihat. Kalau ada orang yang minta-minta tuh saya tegur langsung nanti ke depan. Ini ke depan soalnya kita ingin maju. Malu kita. Kalau YIN Padang Sidempuan lebih maju dari UIN Pekanbaru. UIN Batu Sangkar, UIN Bukit Tinggi lebih maju dari kita itu. Kita yang pertama dulu. Kami bukan mengulang-ulang. Saya tidak pernah menyatakan, tapi Pak Muzir mengatakan, Pak Denman kan juga pelaku sejarah. Benar, tapi saya tidak mau mengatakan saya pelaku sejarah itu. Nanti ria jadinya. Susah memperjuang menjadi UIN ini. Ya, susah memperjuangnya gitu. Tantangannya. Kita memang yang pertama mengusul proposal. Saya ketemu dengan Amin Abdullah di Jogja, dia mengatakan sama saya, di mana rumput ilmunya? Pak Dirman. Ya, Jogja belum bikin proposal, Jakarta belum. Kami sudah menemui Pak Tolha Hasan Menteri Agama. Proposal yang kami bawa gitu, dengan Pak Umir. Kemudian Pak Yahya Mendiknas waktu itu. Kita yang pertama maju proposal, kita pula yang terbelakangan SK yang keluar. Tantangan daerah, tantangan kita susah. Susah menjadikan begini. Ya kan, memperjuangnya. Sekarang memeliharanya. Bagaimana memajunya? Coba lihat kita mundur ini. Kedokteran berapa lama kita tidak bisa. Itu jangan nanti umri lebih dulu fokus kedokterannya di kita. Ya. Kemudian kita punya klinik. Umri punya klinik pertama. Kita klinik pun sudah dikuburkan tadi mana. Apa kerja kita seperti itu? Gedung yang sudah ada diperjuangkan oleh teman-teman kita jadi rektor dulu sebelumnya, sekarang sudah masjidnya. Saya melihat kagum dulu yang masjid besar sekali dalam itu, waktu siap. Tetapi sekarang saya lihat besinya besar, kecil itu besi di atas. Saya tanya sama pimpinan, itu besi baja itu Pak? Besi baja apa itu Pak? Kami Raja Wali itu masjidnya nggak besar kecil, tapi tiangnya besar itu dicor semua. Nah inilah persoalan kita ke dalam. Tapi mengapa kita seperti itu? Saya melihat ini sudah di gedung ini bukan itu belum dipakai. Gedung tempat kita wisuda terus itu atapnya sudah yang di atas. Sana juga gitu. Masjid kita itu atap di sana sudah ditempelkan gitu. Runtuh nanti bagaimana? Biarlah kita bersyukur. Nah, kita minta orang PU
bagaimana ahlinya datang supaya kita bisa bangun lagi ke depan. Maksudnya apa itu? Kita jangan sia-sia membangunnya, entah ada sih perubahan nanti kita tidak, bukan kita ya, kita tidak dituduh macam-macam. Kita sudah izin minggu yang lain. Saya tidak mau bagaimana persoalannya itu, yang penting kita bisa izin. Nah, itu saya ini sama Pak Rektor. Yang pertama, masjid perlu segera kita perbaiki bagaimana caranya. Ya, yang kedua, gedung dosen itu harus ditempati. Kemudian gedung sebelah kita ini dengan menjadikan ya museum angin saja di dalam seperti itu, kemudian akan kita perbaikan. Kemudian lanjutkan lagi usaha kita belum tuntas, yaitu mengenai SPBU rencana berdiri di depan belum jadi juga. Ini menimbulkan fitnah. Dikatakan Senat membuat main proyek. Mana main proyek? Senat itu ada opsinya ada. Tidak boleh melaksanakan secara teknis. Cuma Senat itu mendorong terus, kantin mendorong terus. Tujuannya kita ingin maju. Kan gitu. Saya tuh sebenarnya gini, menginginkan UIN kita ini tampil sebagai universitas terkemuka di Riau saja udah dulu jadi. Kalau gini caranya kita bisa kalah walaupun Unila, tidak lama lagi tinggal dari UMRI. Meskipun kita yang dari sana, saya dengan dinas jadi UMRI itu akan membangun gedung 12 lantai di belakangnya. Mana dananya? Orang tanya mana dananya? Ada apa? Tidak. Nah, itu cara manajemennya. Uang SPP mahasiswa, ya itu. Kalau Muhammadiyah itu dibantu 2 miliar itu bisa bangunannya harganya 4 miliar. Kita di sana berkiprah. Tapi saya sayang sekali tetap rumah utama kita di UIN ini. Nah, itu harapan kita. Jadi itulah Pak Rektor, semangat Pak Rektor lancar lah ya mengurus UIN ini, dan Pak Rektor itu senang memberi kebebasan Pak Rektor menyusun kabinetnya gitu. Ya, artinya susunlah kabinetnya sejalan seiring dan sebagainya. Tapi yang penting kinerjanya bagus. Kita tidak memilih orang Papua, orang Maluku tidak, yang mana sip misalkan siap, yang penting kinerjanya bagus. Sedikit bicara banyak kerja. Itu yang penting. Inilah harapan kita ke depan, maju kita mulai melangkah, mulai bismillah lagi. Sekarang ini Pak Rektor, kemudian Pak Rektor jangan malu-malu apa yang perlu kita diskusikan. Saya tetap, meskipun tidak ketua senat nanti tetap berada di belakang. Tapi berada itu bukan berarti saya apa. Kalau ada yang melintang-lintang itu saya berani menegurnya gitu. Karena harapan saya ke depan itu bagus. Itu juga titipan dari senior-senior kita, mantan-mantan dulu, supaya kita ke depannya lebih maju lagi. Nah, ini, dan saya mengulang lagi kalimat saya waktu menjadi senat dulu, ketua senat diamanahkan oleh teman-teman, kita jangan menyentuh yang subhat, apalagi yang haram. Kita harus bersih-bersih. Itu mulai kalimat saya gitu. Tapi fitnah yang muncul itu adalah senat, main proyek sebagainya. Ini Pak, ini. Pada yang terkenal ini kita harus gembira. Nah itu. Jadi jangan kita merasa kita punya bidang masing-masing. Jadi Pak Rektor, saya mengharapkan nanti ya susunlah kabinet yang baik, yang punya kinerja yang bagus. Tahulah kita pelajari rekam jejak mereka gitu, supaya nanti tidak menimbulkan masalah. Saya tidak mau lagi mendengar bahwa rektor tidak sampai masa akhirnya jabatannya. Pertengahan jabatan sudah diberhentikan, saya tidak mau lagi. Kalau perlu nanti Pak Heru Rasidi sebagai rektor masih muda, ya song-song 2 periode itu maksud saya. Itu maksud saya. Song-song 2 periode. Jangan ada yang pertengahan berhenti seperti itu. Ya, kalau 2,5 tahun, 3 tahun berhenti itu dan sampai akhir itu kita malu kita ini. Ada apa ini? Tapi kalau senat 2,5 tahun mundur sudah itu karena generasinya ada yang mudah-mudahan seperti itu. Itu harapan kita. Kemudian nanti juga Ibu Dharma Wanita tentu menjadi ketua Dharma Wanita di sini. Pilihlah Bu yang betul-betul bisa membantu Dharma Wanita. Dengan pula dia sebagai ketua Ibu ketua apa maksud Dharma Wanita, ketua Dharma Wanita. Ya, yang lain selalu ingin main proyek-proyek itu rusak namanya. Jaga nama rektor, ya, kemudian ya Dharma Wanita ini juga pintu masuk bisa meruntuhkan rektornya nanti. Itu maksud saya. Oleh sebab itu Ibu ya banyak juga yang sini ibu-ibu ini ya. Nah, kalau Ibu seperti Ibu Pak Jenazah Ibu saya itu sudah jadi nenek, tidak bisa dikawin lagi. Sudah jadi nenek kecuali ada ibu baru itulah.
Soalnya gini, saya waktu ke Malaysia itu karena saya ada pertemuan di Terengganu, ya Terengganu, kemudian orang Terengganu menyatakan, Bapak sudah berapa lama ke Malaysia ini? Sejak tahun 95 saya aktif di Malaysia di Seldes. Gitu. Itu saya katakan. Kemudian Bapak sudah betah sekali di Malaysia, punya rumah? Iya, saya punya rumah. Saya punya rumah tapi tidak punya tangga. Dan itu dari Pak Rektor sekali lagi selamat, ya. Nah, selamat dan kita minta nanti ya susunlah kabinetnya secara baik, yang teratur, kemudian yang kinerjanya saya siap memberi masukan-masukan yang terbaik. Ya. Kemudian ibu-ibu yang diamanahkan sebagai anggota dan wanita dan sebagainya, ya bantulah rektor. Saya minta rekan-rekan yang lain bantu rektor ini supaya sukses. Saya tidak mau lagi mendengar nanti bermacam-macam isu di luar. Nah, kemudian Pak Biro saya sarankan kalau ada kasus kita di Dersatu, cobalah diselesaikan itu bagaimana. Dulu ada yang diangkat beberapa orang, ya pegawai kita, dosen kita itu anak-anak kita semua. Coba bayangkan. Nah, inilah harapan kita sekali lagi. Saya maksudnya sangat bersyukur kepada Allah bahwa kegiatan rapat senat kemarin kita lakukan membawa hasil. Ya, sudah ada rektornya. Saya dengan adanya rektor terpilih ini, karena kita kasihan juga dengan PRT, jauh datang segini sehari, kadang-kadang sudah sampai 2 hari, sekarang sudah berangkat. Yang susah kita ini persoalannya mahasiswa ini. Nanti kalau bisa kita ketemu Pak Rektor dengan BR3 ini, bagaimana kita selenggarakan wisuda lah, bagaimana wisuda. Mahasiswa kita sudah mampu. Ya, memang berat kerja rektor ini, soalnya tangan jasa banyak itu. Kita wisuda nih. Kalau dulu sudah ada kita beberapa kali mau wisuda, tapi gagal terus. Saya tidak tahu mengerti. Bagaimana ada itu? Kita harapkan nanti ketemu dengan rektor, kita wisuda, kita jadikan pertengahan Juni ini wisuda. Ya supaya banyak yang menelpon itu, ya, yang bisa saja 3 hari berturut-turut dengan cara apa ya? Online-nya, pasnya, ekonomi juga banyak. Karena mereka akan bekerja, mereka akan masuk. Ini sudah terbuka lagi ya, P3 keadaan. Kemudian juga daftar PNS ya. Nah, jadi itu mohon maaf kalau cara saya ini agak vulgar itu. Tapi saya tidak pernah mengatakan gini-gini kan tidak ada kan. Cuma saya mengatakan itu tradisi yang tidak bagus dengan ikuti. Kita bikin baru seperti itu, ya. Tukar pendapat boleh, berbeda pendapat boleh. Harapan supaya kita sukses ke depan. Demikian, mohon maaf semuanya dan kita sekali lagi mengucapkan selamat kepada rektor. Ya, sebenarnya di forum seperti ini sangat berharga kita pertama karena rektor baru dilantik dan kita bertemu mulai dengan bismillah dengan suasana baru. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Senat Profesor Dr. Sudirman, dan saya kira ini dari kita semua yang hadir sekarang ini. Saya laporkan kepada Pak Rektor, pertemuan memang terbatas saja ini Pak, tidak semuanya diundang, tapi unsur pimpinan secara umum sampai ke dekat dan ketua lembaga sama ketua kepala-kepala pusat ini diundang, di mana beberapa yang menjawab ke saya tidak bisa hadir, seperti Pak Ketua Dewan Kehormatan lagi sakit karena COVID, 2 suami istri, jadi tidak bisa hadir bersama-sama dengan kita. Pak Hajar juga sakit, tapi sekarang sudah pemulihan, mudah-mudahan dalam jangka dekat sudah pulih kembali. Kemudian juga ada beberapa dekan, Pak Jamal, Dekan Sudin juga sedang isolasi sekarang. Kemudian Pak Dekan Saintek juga minta izin tadi, tidak bisa karena memang kondisi lagi sakit. Dan saya kira ada beberapa yang lain, tapi yang hadir sekarang ini sudah cukup mewakili ya. Ya, WR ada 2 hadir, Pak Suryan biasa juga memang agak-agak sakit. Kadang-kadang bisa hadir bersama-sama dengan kita. Teman-teman, jika channel ini bermanfaat, mohon like dan subscribe.